Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, tim 6, akan menjelaskan terkait dengan modul MRP dan juga Finance. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu dengan saya sendiri, Dianti Latifah, lalu yang kedua ada Endina Hana Putri, dan yang ketiga ada Livia Loreza, dan yang keempat adalah Irene Dia, yang kelima Novita Putri, dan yang keenam ada Yusnia Kalimatus. Lalu selanjutnya, yang pertama, kami akan membahas mengenai MRP sendiri, atau Material Recruitment Planning. Di sini dijelaskan bahwa MRP adalah sebuah perencanaan kebutuhan material yang dimana perencanaan produksi, penjadwalan, dan sistem pengendalian persediaan ini digunakan untuk mengelola proses dari manufaktur. Karena itu, MRP ini dikatakan sebagai salah satu modul inti yang bertanggung jawab untuk membantu tim membuat pesanan atau pembelian berdasarkan permintaan, lalu memastikan tercukupnya bahan dan barang yang tersedia, agar dapat melakukan pengiriman dan juga dapat mempertahankan persediaan barang serendah mungkin di gudang atau biasa disebut warehouse. Nah, yang perlu kita ketahui ini, Monsoon-Sim memiliki MRP yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Run MRP. Run MRP ini adalah bagian yang cukup simpel karena ini berfungsi sebagai tandanya MRP dijalankan. Ketika kita sudah mengatur safety stock, lalu ada persentase barang dan vendor yang dipilih, kami bisa memilih run MRP kapan saja selama jumlah persediaan barang berada di bawah safety stock. Seperti itu. Next, Kak. Nah, setelah mengklik run MRP, kita harus mengapprove pembelian barang dari daftar transaksi kami. Nah, ini juga dijelaskan ya, gimana tahap-tahapnya yang dilakukan untuk run MRP, seperti itu. Next, Kak. Yang tadi ada run MRP, sekarang ada set preferred vendor, di mana di sini bertujuan untuk menentukan dari vendor mana kita akan membeli barang menggunakan MRP di Monsoon-Sim dengan memilih vendor yang diinginkan. Dan biasanya produsen atau penjual memiliki perjanjian yang berkelanjutan untuk pemasok pilihannya ketika membeli barang. Biasanya ketika kita menentukan vendor, perlu melihat bagaimana kemungkinan yang lebih baik saat melakukan pembelian ke vendor sesedikit mungkin dari biasanya. Dan juga harga yang tidak dapat dikatain ini juga penentu faktor dalam memilih vendor. Yang itu juga diperlukan untuk melihat kemampuan dari penentuan dari harga-harga yang kita kasih. Seperti itu. Next, Kak. Oke, baik, selanjutnya mengenai produce versus procure. Nah, di sini kita bisa mengatur dan memilih produksi sendiri atau untuk membeli produk jadi. Jadi pada fitur ini ada 11 opsi seperti misalnya 0% produce, kemudian 100% procure, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk permainan di MRP ini sendiri kebanyakan memilih 50% produce, 50% procure agar menjadi imbang, seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai safety stock. Nah, safety stock ini adalah untuk menjadi tempat agar kita itu selalu terisi gitu warehouse-nya, yaitu misalnya biasanya ini kita bisa menyetok apple juice-nya misalnya 30.000, kemudian orange juice-nya 40.000, dan melon juice-nya ini sekitar 50.000. Next, Kak. Baik, next sebelumnya, nah di sini ada finance payables, receivables, loans, dan delinquents. Untuk finance payables-nya sendiri ini merupakan akun yang dimana di sini itu sebuah tanggungan hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang dilunasi sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian antara pihak kreditur. Nah, selanjutnya ada receivables. Receivables ini merupakan piutang usaha. Jadi ini tuh akun piutang usaha yang dimana uang yang berhak diterima oleh perusahaan karena telah memberi pelanggan barang atau jasa. Misalnya produsen akan memiliki piutang saat mengirimkan 1 truk barang kepada pelanggan pada tanggal 1 Juni dan pelanggan diperbolehkan untuk membayar dalam 30 hari. Selanjutnya ada loans. Loans ini sendiri itu pinjaman, merupakan pinjaman
yang tindakan memberikan uang kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran kembali jumlah pokok di masa depan bersama dengan bunga atau beban keuangan yang lain. Untuk persyaratan pinjaman disetujui oleh masing-masing pihak dalam transaksi sebelum uang atau bertambah, dan juga tujuannya untuk mendemonstrasikan cara mengajukan pinjaman. Nah, pinjaman di Munsun-SIM ini biasanya akan dianggap sebagai hutang jangka panjang dalam akuntansi. Untuk current ratio-nya ini biasanya salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman, dan juga rasio lancar didefinisikan sebagai total aset dibagi dengan total kewajiban. Kemudian ada delinquents. Delinquents yaitu kondisi di mana pembayaran yang dilakukan atas pembayaran atau pembelian sewa tidak berhasil. Hal ini bisa terjadi karena uang yang tidak cukup. Jadi submodul ini biasanya memberikan pengaruh pada kredit rating perusahaan, sehingga harus dihindari dengan mengatur arus kas agar tetap seimbang dan baik sampai hari ke-30. Next slide, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini profit and loss atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang meringkas pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang terjadi selama periode waktu tertentu. Catatan ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau keduanya. Stepnya yang pertama, amati bagian dari grafik di bawah menu keuangan, kemudian periksa perbedaan dan hubungan antara neraca dan laba rugi pernyataan, kemudian amati bagaimana laba kotor dan beban operasional dapat mempengaruhi laba bersih. Next. Balance sheet atau neraca menyediakan snapshot status keuangan praktik Anda pada titik waktu tertentu. Keuangan pernyataan ini merinci aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Perbedaan utama antara laporan laba rugi dan neraca melibatkan perawatan waktu masing-masing. Neraca merangkum posisi keuangan perusahaan untuk satu poin waktu tertentu. Pernyataan laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu yang ditetapkan. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu menu neraca keuangan. Dalam menu neraca keuangan ini terdapat yang pertama, penjelasan tentang neraca tersebut adalah laporan keuangan yang meringkas aset perusahaan, kemudian liabilitas dan ekuitas pemegang saham pada titik waktu tertentu, bahwa total aset dengan total liabilitas dan ekuitas pemilik selalu sama atau seimbang. Aset lancar adalah aset lancar akun neraca yang mewakili semua aset yang secara wajar dapat diharapkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Kemudian terdapat aset jangka panjang, aset tetap, kemudian depresiasi aset, dan ekuitas pemilik. Next. Nah, dalam finance proses kontrol atau bisa disebut controlling adalah modul yang bisa melakukan perencanaan keuangan dalam perusahaan secara internal, di mana segala macam bentuk biaya dapat dikendalikan dengan real time atau akurat, mulai dari perencanaan biaya, kemudian pengendalian pada penanaman modal, kemudian monitoring semua aliran keuangan, perencanaan dalam pembayaran, planning anggaran setiap divisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Dari laporan biaya yang didapatkan akan bisa menghasilkan perbandingan antara planning dan aktual, sehingga perusahaan dapat mengontrol dengan baik segala aktivitas keuangan yang terjadi. Next. Nah, fungsi dari modul CO adalah untuk mendukung 4 kegiatan operasional. Yang pertama yaitu pengendalian capital investment, kemudian pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan pembayaran, kemudian pengendalian pendanaan terhadap procurement, penggandaan dan penggunaan dana di setiap area, dan pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya finance
cash flow. Nah, di sini pengertian dari cash flow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan. Apakah mengalami penurunan ataupun kenaikan, seperti itu. Selanjutnya, cash flow positif menunjukkan bahwa aset liquid perusahaan meningkat, dan sebaliknya, cash flow negatif menunjukkan bahwa aset liquid perusahaan menurun. Oke, nah cash flow ini juga memungkinkan untuk melunasi hutang, menginvestasikan kembali dalam bisnisnya, mengembalikan uang pemegang saham, dan membayar biaya dan menyediakan penyangga terhadap tantangan keuangan di masa depan. Seperti itu. Bisa di next, Kak. Oke, baik, selanjutnya elemen utama dari cash flow adalah uang yang masuk dan keluar. Uang yang masuk disebut sebagai cash inflow, dan uang yang keluar dinamakan cash outflow. Dan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari sumber pendapatan dan yang untuk kedua pengeluaran. Nah, pendapatan ini bisa diperoleh dari banyak hal, misalnya gaji, laba usaha, hasil investasi, passive income, dan sebagainya. Nah, untuk pengeluaran ini salah satunya sebagai kebutuhan untuk membayar pajak, karyawan, cicilan pinjaman, dan sejenisnya, seperti itu. Bisa di next. Oke, bagaimana sih mengelola cash flow di Monsoon SIM? Yang pertama itu menghitung kenaikan dan penurunan dari kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih untuk aktivitas investasi. Dan yang keempat, menghitung secara total kas bersih dari ketiga aktivitas cash flow. Next, Kak. Oke, selanjutnya ada trial balance. Pengertian dari neraca saldo adalah daftar saldo penutup akun buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan langkah pertama menuju penyusunan laporan keuangan. Nah, ini dipisahkan menjadi saldo debit dan saldo kredit. Akun aset dan pengeluaran ini termasuk debit neraca percobaan dan akun kewajiban modal di sisi kredit, seperti itu. Jadi total semua debit saldo yang muncul dalam neraca saldo harus sama dengan jumlah semua saldo yang ada di kredit, harus balance, seperti itu. Biasanya disiapkan pada akhir periode akuntansi untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan dari Monsoon SIM, seperti itu, dari perusahaan. Oke, bisa next. Selanjutnya ada integrated report. Laporan terintegrasi dalam finance Monsoon SIM adalah suatu proses yang didasarkan pada pemikiran yang terintegrasi yang menghasilkan laporan secara berkala oleh sebuah perusahaan tentang penciptaan keuangan dari waktu ke waktu. Nah, integrated report ini di Monsoon juga harus menjelaskan suatu nilai dari suatu perusahaan untuk memberikan pendekatan pelaporan yang lebih luas dan juga menjelaskan bagaimana perusahaan dapat berpengaruh terhadap kondisi di masa depan, seperti itu. Bisa di next. Nah, integrated report ini juga merupakan salah satu komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek suatu perusahaan untuk menghasilkan penciptaan laporan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, seperti itu. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa sebuah integrated report bukan sekedar suatu laporan yang menggabungkan laporan dari beberapa laporan berkelanjutan, akan tetapi integrated reporting atau IR ini kita dapat melaporkan beberapa data yang menciptakan nilai untuk keberlanjutan entitas di masa depan, seperti itu. Bisa di next. Oke, baik, saya kembalikan lagi ke Dianti untuk menutup. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.